Nah, ini saya mau berbagi bagaimana caranya mengganti per selang Yamaha Bison ya, teman-teman. Ini si pernya ini patah ya, ini. Jadi si selangnya itu tidak balik. Nah, ini ada karetnya, teman-teman. Jadi ini si karetnya itu buat menarik ya, supaya selangnya ini tidak diam di bawah, jadi balik lagi ke atas ya. Jadi si selah itu tidak bunyi. Karena kan kalau di bawah itu bakalan bunyi. Oke, langsung saja teman-teman ya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu teman-teman ya, jika berkenan. Oke, pertama-tama langsung kita buka ya baut olinya. Pembuangannya dari bawah menggunakan kunci 17 ya teman-teman. Untuk membuka olinya. Dan setelah itu tunggu olinya sampai habis ya teman-teman, sampai habis keluar. Lalu buka selahnya menggunakan kunci 19. Pakai sok ya teman-teman biar kuat. Nah, langsung cabut engkolnya ya atau selahnya setelah dibuka murnya. Setelah itu sambil nunggu oli reda ya, karena ini sudah berkurang, lanjut kita buka ya si blok koplingnya ini menggunakan kunci 8 ya. Nah, setelah baut bloknya semuanya dibongkar ya teman-teman, nih jangan lupa dibuka ya, biar tidak pada jatuh nanti. Kalau si bautnya tidak dicopot, langsung ditarik bloknya, nanti kan bakalan pada jatuh ya si bautnya, paburincai, paburancak lah pokoknya kalau kata bahasa di sini mah teman-teman, acak-acakan nanti ya. Nah, setelah itu langsung ditarik ya perlahan-lahan si blok koplingnya, dan sambil menunggu si olinya itu keluar ya dari sisa-sisa di sini di bak kopling maksudnya. Nah, setelah itu langsung digoyang-goyang ya sambil ditarik ya teman-teman. Digoyang-goyang sambil ditarik sampai bawah, sampai bawah. Nah, ini ya teman-teman penampakannya setelah dicabut si blok koplingnya. Oke, langsung kita cabut ya ini si selahnya. Dan jangan lupa kalau mengganti per selah yang patah itu kan patahannya pasti ada di dalam mesin ya teman-teman. Teman-teman harus cari ya. Nah, ini teman-teman, ini patahannya ya. Jadi itu harus ketemu ya, harus diambil, jangan sampai dibiarkan karena nanti bakalan mengganggu ini teman-teman. Nah, ini saya pakai congkel nih. Nah, ini itu bekas patahannya ya. Bekas patahannya per selah. Sangat bahaya kalau dibiarkan ya teman-teman. Nanti mengganjal ke gigi ini teman-teman, gigi kopling ya. Berbahaya sekali, nanti giginya bisa rontok. Ini saya sedang melakukan pencucian di bagian aslahnya teman-teman. Melakukan pembongkaran di bagian aslahnya dan langsung dicuci. Di sini saya mohon maaf tidak memvideokannya ya teman-teman. Saya lupa tidak menggeser kameranya. Untuk dari motor seri Yamaha ya teman-teman, itu kalau melakukan pergantian selah itu sangat gampang ya, tidak harus keluar uang banyak ya
Untuk verselanya itu kisaran 35.000 40.000 ya. Tapi kalau posisinya di tengah itu harus black crankcase ya. Bakalan mahalnya mahal itu mahal jasanya ya, maksud saya mahal jasa bongkar pasangnya ya teman-teman. Yang pernya itu tidak seberapa ya, tapi ongkos bongkar pasangnya itu bakalan mahal kalau posisi di tengah ya, seperti motor Honda Repo Absolute. Nah, seperti itu teman-teman, Repo Absolute terusan motor apa ya, pokoknya banyak teman-teman yang di tengah itu. Salah satunya itu motor Repo Absolute ya. Kalau dari Yamaha itu Jupiter Air King ya, kebanyakan di cuma buka bak kopling aja sebelah ya teman-teman. Jadi gampang lah. Ini pernya bawa yang punyanya langsung bawa ya si pernya. Dan jasanya ini biasanya saya tarif itu di kisaran angka 30 ribuan ya teman-teman untuk bongkar pasang pergantian persela ini. Tapi itu beda bengkel, beda harga ya teman-teman, beda bengkel, beda harga, terus beda daerah juga beda harga. Nah, ini saya akan memasang persela yang baru ya. Masih ting-ting ini teman-teman, tapi ini bukan original, gak apa-apalah, yang penting awet. Karena ini juga bukan apa ya, bukan disediakan oleh saya. Ini awet gawetnya ini saya tidak kasih garansi karena ini yang punyanya langsung bawa ya teman-teman. Mudah-mudahan awet lah ini si pernya teman-teman. Nah, untuk memasangnya di situ ada lubang ya, yang tengahnya itu di bagian pernya dimasukkan ke aslah ya. Kemudian ini ada penguncinya. Bosnya itu juga dimasukkan ya. Jadi si per yang di dalam itu dipaskan dengan cowakan yang ada di bos. Kemudian siringnya jangan lupa ya dipasangkan teman-teman. Setelah itu pasang sepinya ya, sepi kalong atau sepi lalai, sepi simut lah pokoknya di sini itu biasanya ini disebut sepi kalong ya. Kalau seperti ini itu entah gimana ya, dari dulu di sini disebutnya sepi kalong, silsilahnya saya nggak tahu. Pokoknya pas saya suka bongkar-bongkar dari dulu, pas denger ya, atau pas denger lah istilahnya dari istilah mesin-mesin itu, pas belum tahu dulu itu masih kecil. Ini namanya di sini juga sudah bukan per, maksud saya teman-teman sepi kalong ya, namanya sepi kalong. Nah, untuk pemasangannya ini karena saya tidak membongkar mangkok koplingnya ya. Jadi ini saya diputar menggunakan tang ya, dan yang di asnya itu pakai selahan. Jadi selahannya itu maksud saya dipasangkan ya untuk memutarnya. Kemudian ketika sudah ke belakang, si pernya itu ditarik pakai tang lancip ya. Kemudian dimasukkan ke tempatnya di atas teman-teman. Nah, ini sudah pas ya, sudah masuk teman-teman. Tapi saya sarankan metode ini ketika apa namanya, ketika mau cepet ya, karena ini ada kerjaan lumayan teman-teman, jadi saya mengerjakan ini juga harus cepat ya. Tapi kalau santai seharusnya dibuka itu si fiber koplingnya, mangkoknya sekalian dibersihkan, karena ini saya mengerjakannya ekstra cepat ya. Dan yang punya motor ini juga mau dipakai ngarit ya teman-teman, mau dipakai ngambil jukut, ngambil rumput buat para domba dan para sapi ya teman-teman, bukan para ayam ya. Masa
ayam mau dikasih jukut ya teman-teman. Yang punyanya ini pengembala ya teman-teman, tukang ngarit. Mantap ini kalau di sini teman-teman untuk posisi yang apa namanya yang punya domba, punya sapi. Di sini lumayanlah rumputnya banyak. Jadi mantap itu. Nanti domba-dombanya, sapi-sapinya pada gede ya. Tapi ini juga saya tarifnya tidak akan 30.000 ya. Jadi akan minta anak sapi ya atau minta induk sapinya saja teman-teman. Biar bisa berkurban ya tahun depan. Oke, setelah semuanya selesai dan ini saya tidak melakukan pergantian packingnya ya teman-teman karena si packingnya itu masih bagus. Cuma saya kasih lem ya biar tidak bocor. Nah setelah itu dipasangkan kembali teman-teman si baut bloknya. Nah di lap dulu ya teman-teman pakai tisu ini atau pakai koran, pakai lap ini saya teman-teman. Waduh di sini kalau pakai koran kayak motor-motor yang racing itu kan bersih-bersih. Pakai koran, pakai tisu bersih. Waduh kalau saya pakai koran habis berapa ya? Mungkin habis sama pabrik-pabriknya teman-teman karena motor-motor di sini itu terlalu kotor ya. Atau istilahnya yang penting di sini motornya tidak rewel, jag-jag ya. Jag-jag gua ringkas kalau kata orang tua mah ya teman-teman. Tidak ririwit kalau masalah kotoran mah. Yang penting si mesinnya atau si motornya tidak rugrek di jalan, tidak dibawa ngarit itu mogok. Wah, kacau teman-teman ya. Ini baut untuk tutup olinya juga sampai penyok ya teman-teman, bukan penyok ini maksudnya patah ya. Jadi untuk membukanya itu lumayan susah lah. Karena di sini juga saya tidak punya stok. Ini saya menggunakan tutup oli motor Supra ya. Jadi dalamnya saya potong-potong. Yang penting lah masuk ya teman-teman. Nah ini teman-teman langsung saya coba. Nah si persalahnya ini normal ya. Jadi si istilahnya kembali balik ke atas. Sudah tidak diperlukan lagi si karet ini ya untuk menariknya. Langsung saja saya copot si karetnya ini teman-teman. Karena si pernya juga sudah diganti ya, sudah mantap ini ya. Sudah kembali lagi ke atas. Semoga bermanfaat.